Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Saya sebagai presenter pertama, Herina Indriati, Magister Psikologi Psikolog. Dan di sini saya selaku presenter kedua, nama saya Rajib Nurilham. Ya, kami berdua akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pelatihan Steps to Respect Program, pengembangan kompetensi guru TK untuk mencegah perilaku bullying siswa. Ya, kita mengetahui bahwa sekolah merupakan rumah kedua bagi anak setelah keluarganya. Dan sebagai rumah kedua, seharusnya lah memberikan kenyamanan dan keamanan untuk mendukung tumbuh kembang anak agar lebih optimal, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Demikian disebut oleh Santrok tahun 2007. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang rumah pertama dan utama bagi anak-anak, terutama yang usia dini, itu adalah di keluarga, di rumah kita masing-masing. Di mana di rumah kita ini seharusnya lah anak-anak itu mendapatkan tempat yang aman dan nyaman untuk mereka berkembang dan tumbuh kembangnya menjadi optimal. Nah, kemudian ketika mereka sudah memasuki usia prasekolah, usia sekolah, mau tidak mau mereka kan harus kemudian mengenal dunia di luar keluarganya, yaitu sekolah. Nah, sekolah sebagai rumah kedua bagi anak tentunya harus menyiapkan, menyediakan situasi yang aman dan nyaman juga untuk anak-anak supaya dia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, meskipun demikian ternyata masih banyak sekolah yang belum bisa menyediakan lingkungan yang secara optimal mendukung tumbuh kembang anak. Salah satunya adalah karena banyaknya kasus bullying di kalangan siswa, terutama siswa di taman kanak-kanak. Jadi rupanya bullying ini tidak hanya ada di antara kita yang remaja ataupun dewasa. Ternyata anak-anak kita pun itu juga banyak yang melakukan tindakan bullying, tapi mereka sebenarnya tidak mau, tidak paham ya, tidak tahu apa yang mereka lakukan itu, apakah tindakan yang salah, karena memang anak-anak ini masih perkembangan kognitifnya juga masih terbatas, perkembangan moralnya juga belum berkembang secara optimal, sehingga mereka hanya melakukan apa yang misalnya mereka lihat, kemudian mereka mencontoh di lingkungan sekitarnya, dan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah tindakan yang salah misalnya. Nah, next. Bullying di sekolah tidak dapat dipandang sebagai suatu peristiwa tunggal yang hanya melibatkan pelaku, korban, dan saksi. Bullying selalu berkaitan dengan fungsi-fungsi lain yang ada di sekolah. Jadi fungsi yang ada di sekolah, pilar-pilar yang ada di sekolah itu juga turut mendukung terjadinya. Ya, ada sistemnya, kemudian ada pihak dari sekolah, pengelola, dan orang tua juga ada di dalam situ. Nah, oleh karena itulah maka kita tidak bisa hanya melihat kasus bullying yang terjadi pada anak-anak itu hanya pada sisi korban, sisi pelaku, ataupun yang hanya menyaksikan, tapi semua yang terlibat di pendidikan tersebut itu memiliki peran yang cukup besar. Cukup besar pada apa? Terjadinya maupun prevensi ataupun nanti ketika sudah terjadi tindakan bullying, maka bagaimana cara untuk mengatasinya. Next. Ya, terdapat beberapa alasan yang umum mengapa siswa di sekolah biasanya memunculkan perilaku bullying seperti memanfaatkan kekuasaan, ya, power, inferior superior, lebih gede, lebih kecil misalnya. Ya, punya aku lebih bagus, punyamu lebih kurang bagus misalnya. Kemudian apa ajang balas dendam juga misalnya, kemarin dia sudah pukul aku, mereka sudah ngata-ngatain aku, sekarang saatnya lah aku melakukan hal yang sama kepada dia. Kemudian apalagi sarana penyaluran agresivitas dan kecemburuan sosial, ya. Jadi hal-hal yang menjadi pencetus ini bisa saja terjadi di sekolah anak-anak kita, ya. Dan ini adalah hal yang seringkali luput dari pengawasan gitu ya. Jadi misalnya ya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa apabila mereka terjadi adanya kecemburuan sosial, misalnya yang satu ini barangnya lebih bagus, kemudian yang satunya barangnya kurang bagus, kemudian yang
kurang bagus ini mendapatkan ejekan, itu dianggapnya hal yang biasa gitu ya. Padahal sebenarnya ini merupakan lingkup dari bullying juga yang terjadi pada siswa. Bullying memberikan dampak yang negatif, tidak hanya untuk korban namun juga pelaku. Jadi kita berpikir bahwasanya bullying itu tidak hanya berdampak kepada korbannya, pada pelakunya juga demikian, dan dampaknya ini bisa berlangsung cukup panjang, bahkan dia sampai dewasa pun akan masih mengalami merasakan apa yang sudah dia rasakan ketika dia masih kanak-kanak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat bahwa setidaknya ada 37.381 laporan kekerasan pada anak yang diterima sejak tahun 2011 hingga 2009. Luar biasa kasusnya ini ya. Ini yang terlaporkan, ya. Nah, kita tahu ya kalau kekerasan, bullying ini seperti fenomena gunung es. Yang terlaporkan, yang dilaporkan itu yang nampak. Tapi yang tidak dilaporkan, misalnya diselesaikanlah dengan cara kekeluargaan, atau dianggap tidak terjadi apa-apa, atau dianggapnya biasa-biasa saja, itu jelas jauh lebih banyak. Jadi yang kelihatan hanya ujungnya saja, gitu. Sedangkan yang dasarnya itu yang jumlahnya jauh lebih besar, yang tidak dilaporkan jelas jauh lebih banyak. Ya, ini dari yang dilaporkan 2.473 kasus diantaranya merupakan laporan kekerasan pada anak yang berbentuk tindakan bullying di instansi pendidikan. Ini sekali lagi yang dilaporkan, yang dicatat. Sedangkan yang tidak dicatat, tidak dilaporkan, tidak ditindaklanjuti, saya yakin pasti jauh lebih banyak. Next. Nah, guru dapat memantau perilaku siswa jika selama proses interaksi siswa dengan temannya memunculkan indikasi terlibat kasus bullying dan kemudian segera memberikan penanganan. Nah, untuk itulah sebenarnya ketika di sekolah, waktu yang dihabiskan siswa itu ada dari sekolah dan pengawasan yang paling banyak itu dari guru, maka seharusnya lah guru ini juga memiliki kemampuan, memiliki skill, keterampilan untuk mampu melakukan prevensi dan kurasi kepada tindakan bullying yang terjadi pada siswanya. Untuk dapat menangani kasus bullying yang terjadi di kalangan siswa dengan baik dan benar, maka guru harus memiliki keterampilan dalam menyusun metode terencana. Nah, untuk dapat memiliki keterampilan, maka guru harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan yang baik mengenai penanganan kasus-kasus bullying siswa. Misalnya dengan memahami siswa, baik dari sudut pandang korban maupun dari sudut pandang. Next. Ya. Nah, melihat fenomena yang ada di masyarakat seperti itu, maka kami tim pengabdian masyarakat Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, kami ingin sekali berperan serta di dalam proses untuk prevensi maupun kurasi kasus-kasus bullying yang terjadi pada siswa, terutama di pendidikan yang paling dasar. Ya, ini adalah dari pendidikan prasekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 guru di Kabupaten Jember, di satu buah sekolah, kami mendapatkan data bahwa sebenarnya guru-guru ini telah melakukan upaya-upaya untuk menekan terjadinya tindakan bullying di siswa. Namun upaya tersebut ternyata dirasa masih belum cukup. Mengapa? Karena tindakan yang mereka lakukan itu sifatnya masih memberikan nasihat, gitu ya, kemudian memberikan arahan, atau jika sudah terlampau besar tindakan bullyingnya, mereka akan melibatkan orang tua, memanggil orang tua ke sekolah. Dan ternyata apa yang mereka lakukan ini dianggap belum cukup efektif untuk menekan tindakan-tindakan bullying yang dilakukan oleh siswa mereka. Nah, oleh karena itulah maka kami tim pengabdian masyarakat Fakultas Psikologi Universitas Airlangga terjun ke sekolah gitu ya untuk memberikan pelatihan kepada para guru PGTK yang ada di Kabupaten Jember untuk memberikan mereka skill, pengetahuan dan keterampilan bagaimana untuk menangani ya siswa-siswa yang melakukan tindakan bullying maupun pada korbannya dengan menggunakan metode steps to respect. Nah, oleh karena itu kita tidak ingin menyia-nyiakan data sebenarnya dari kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, sehingga data-data yang kami himpun dari hasil penelitian tersebut, kami ingin sajikan
dalam bentuk hasil penelitian dan kami publikasikan agar lebih bermanfaat bukan hanya kepada para guru, tapi juga kepada para sejawat, rekan-rekan dari psikologi ataupun dari pendidikan yang ingin memanfaatkan metode ini juga untuk prevensi dan kurasi kasus-kasus bullying pada siswa di PG maupun di TK. Nah, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur steps to respect untuk mengetahui apakah efektif untuk meningkatkan pengetahuan maupun skill para guru itu setelah mengikuti kegiatan pelatihan steps to respect ini. Next. Baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait metode penelitian yang kita gunakan dalam penelitian kali ini. Nah, desain penelitian itu sendiri, pada penelitian ini kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi data yang kita peroleh, kita olah, kita analisis dengan metode penelitian kuantitatif. Dan ini ditujukan untuk mengukur program pengembangan kompetensi guru yang kita lakukan kepada para guru yang ada di Kabupaten Jember. Nah, program pengabdian yang dimaksud ini juga terdiri dari beberapa metode, meliputi yang pertama pendidikan dan pelatihan, kemudian role play, ada pre-test dan post-test, dan pre-test dan post-test ini juga tidak hanya untuk pengetahuannya saja, tapi juga untuk keterampilannya. Kemudian ada penugasan lapangan. Nah, partisipan dalam penelitian ini berjumlah 26 orang yang semuanya berprofesi sebagai guru TK di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pengukuran yang kita lakukan ini terhadap pengetahuan partisipan tentang bagaimana penanganan kasus bullying yang tepat. Kemudian juga pada keterampilan partisipan dalam menangani kasus-kasus bullying yang terjadi di kalangan siswa. Pengukuran tingkat pengetahuan, ini kita menggunakan soal pilihan ganda yang memang sudah disesuaikan dengan materi yang disampaikan selama program pengembangan kompetensi berlangsung. Nah, sedangkan pengukuran keterampilannya, ini kita menggunakan observasi role play. Jadi partisipan, ini kita berikan kasus, di mana nanti partisipan ini akan merole play-kan kasus yang kita sajikan. Bagaimana sih kasus bullying yang kita sajikan itu ditangani oleh partisipan, gitu ya. Kita menggunakan observasi role play yang dikembangkan oleh Zakiyah Ulia pada tahun 2019. Nah, penilaian hasil observasi ini disusun dalam bentuk rating dengan rentang penilaian 0 sampai 2. 0 itu untuk nilai terendah dan 2 itu untuk nilai tertinggi. Kemudian validitas skala observasi diuji melalui uji validitas isi dengan melibatkan ahli. Sedangkan reliabilitasnya diuji dengan melihat nilai Interclass Correlation Coefficient atau ICC. Nah, nilai ICC untuk skala observasinya sebesar 0,732, di mana nilai reliabilitas, nilai ICC ini menunjukkan bahwa reliabilitasnya itu cukup baik untuk bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya analisis datanya untuk skala kognitif ini menggunakan paired sample test, dan skala observasinya itu kita menggunakan Wilcoxon dengan uji non-parametrik Wilcoxon, Science Rank Test, program SPSS versi 26 for Windows. Nah, ini adalah hasil dan pembahasannya jika saudara-saudara dapat melihat. Di sini kita sajikan hasilnya, perbedaan pre-test dan post-test pada pengetahuan dengan uji per sample test. SPSS versi 26 for Windows. Nah, kita lihat di sini nilai seek to tail dari uji tes ini sebesar 0,000. Artinya, ada peningkatan pada level pengetahuannya. Nah, karena nilai seek to tail-nya ini lebih rendah dari 0,05. Nah, ini seperti yang baru saja saya jelaskan, bahwa terdapat peningkatan pengetahuan partisipan sebelum dan setelah diberikan pelatihan, terlihat dari nilai seek to tail sebesar 0,000, di mana P itu kurang dari 0,05. Selanjutnya ini adalah hasil analisis data pre-test dan post-test sikapnya terhadap perilaku bullying. Nah, kita lihat dari data yang ditampilkan di tabel ini,
ini terlihat bahwa peningkatan keterampilannya ini terjadi secara menyeluruh. Nah, positive ranks-nya ini ada 26, dan partisipan kita juga berjumlah 26. Artinya ada 26 orang yang nilai post-testnya itu lebih besar daripada nilai pre-testnya. Artinya ada peningkatan keterampilan di sini. Nah, semua partisipan mengalami peningkatan pada nilai keterampilannya ditunjukkan oleh skor post-test lebih besar daripada skor pre-testnya. Nah, ini adalah kita menguji, ingin melihat nilai signifikansinya melalui Wilcoxon Sign Rank Test. Ya, melalui uji perbedaan ini juga dilakukan untuk observasinya. Nah, berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa terdapat peningkatan keterampilannya partisipan antara sebelum dan setelah diberi pelatihan. Ini terlihat dari nilai sig-to-tail-nya, ini 0,000 juga, di mana P-nya kurang dari 0,05. Artinya ada perubahan yang signifikan di sini. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian ini, yaitu pelatihan Step to Respect, program pengembangan kompetensi guru TK untuk mencegah perilaku bullying siswa ini terlaksana dengan lancar dan dinamis. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan partisipan dari sebelum dan setelah pelatihan dilaksanakan. Kita tahu bahwa pengetahuan dan keterampilan ini adalah modal yang harus dimiliki guru untuk dapat menangani kasus-kasus bullying yang terjadi di kalangan siswa dengan baik dan benar. Dan melalui pelatihan ini, kita membuktikan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada level pengetahuan dan keterampilan para partisipan. Ya. Dan luaran dari penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan program pelatihan guru. Karena kita tahu guru ini adalah salah satu elemen yang utama di sekolah yang juga menunjang tumbuh kembang optimal anak selama ada di sekolah. Sehingga ini bisa dijadikan program pelatihan guru juga, terutama guru TK, untuk menangani kasus-kasus bullying yang kerap terjadi dalam instansi pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, para sejawat seluruhnya, demikian tadi hasil penelitian kami. Harapan kami bahwa hasil penelitian ini bisa bermanfaat tidak hanya bagi para guru-guru yang sudah kami latih, tapi juga untuk para sejawat yang apabila memang membutuhkan metode yang kami ajarkan ini untuk dilakukan tindakan misalnya pelatihan yang berikutnya atau penelitian lanjutan, kami persilahkan dengan senang hati. Silakan apabila ada pertanyaan atau misalnya ingin bekerja sama untuk mengontak kami melalui email yang sudah kami berikan di e-proceeding kami. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.